kawan-kawan DNS Romeo dan Dewa United kali ini adalah pertemuan kedua kali mereka setelah di match pertama. DNS Romeo mengalami pil kekalahan yang cukup pahit ya. Dia harus menelan pil tersebut dan apakah DNS Romeo akan kembali mengamuk dan mengembalikan keadaan layaknya mereka bertemu dengan Aura Esports di match yang kedua. Kita akan tonton tentunya, dan buat teman-teman di rumah kembali ramaikan kolom komentar dengan hashtag apapun itu buat kalian pendukung Dewa United dan juga DNS Romeo. Beri dukungan karena ini adalah grand final di game yang pertama, match yang ketiga kali ini. Iya, pasti ini adalah penentuan siapa yang akan menjadi juara di DGWB season 10, dan sepertinya kedua belah tim sudah mulai siap. Kita langsung saja menuju ke Land of Down. Enjoy the game teman-teman semuanya. Yoi, ini dia, kita lihat persebaran masing-masing hero di masing-masing laning phase dari anak-anak Dewa United dan DNS Romeo. Dan point of view kita ada di kedua belah jungler di mana Lanaya dan juga His berkutat terhadap purple buff ya. Greco udah mulai menghadirkan batang hidungnya di area purple buff milik His, sudah mulai mengganggu. Slow but sure His juga membantu, tapi His masih bisa mensecure ke area purple buff yang dimiliki dan langsung mengarah ke monster jungle ke area bawah. Ya, yang pasti dari kedua belah tim belum melakukan inisiasi lebih jauh. Itu Wonder yang pertama diamankan oleh Lana ya, tanpanya ada gangguan dari tim DNS Romeo. Melihat di sana Chotnya coba untuk intip-intip mengamankan creep jungle milik seorang Lanayaka, tapi tidak. Dan kita lihat di bagian top lane-nya, Gobs gak postaso sekali ini nggak menggunakan seorang Masyanya. Akankah dia seefektif ketika dia menggunakan Masya, ataukah hero andalannya hanya Masya seorang seperti CBM cuma bisa Masya? Waduh. Yang pasti itu akan dibuktikan di match kali ini. Dan kita lihat lagi di bagian top lane, di bagian bottom lane-nya sudah mulai inisiasi dari kedua belah tim. First blood tapi didapatkan oleh seorang Gobs. Gobs menjawab pertanyaan dari gue barusan, kalau misalnya apakah dia efektif, dan ternyata betul saja efektivitas dari seorang Gobs di bagian XP lane terbukti lagi karena tadi 2 lawan 1 situation dan dimenangkan oleh Gobs seorang diri. Yes, kita tahu adalah satu hero 1v1 yang cukup kuat ketika dia melawan Grok, yang kita tahu juga Grok adalah tipikal hero tank ya. Bahkan ada pengurangan yang cukup juga dari physical attack-nya sehingga physical defense-nya juga berkurang. Tapi suara bottom lane udah ada babysitting yang dilakukan dari kedua belah inisiator terhadap god laner masing-masing. Slowly berhasil membukul mundur wave minion, begitu pun juga dengan Altamis. Tough Boots terlihat sudah mulai ditantangnya Lord Mei mengantisipasi dari sisi yang keluar dari anak-anak Dewa United, tapi Turtle sudah mulai hadir di area line up down. Downing like di pop up begitu saja untuk ngecek bagaimana keberadaan yang ada di area bottom lane, tapi Turtle masih belum di setup walaupun sudah mulai disambut hangat oleh His dari DNS Romeo. Ya, tapi sepertinya tidak akan ada kontes untuk Turtle yang pertama. Akan langsung saja diamankan oleh DNS Romeo tanpa adanya Hellcard, karena Hellcard seorang Lanaya berada terlalu jauh di bagian bottom lane. Sementara itu inisiasi menunjukkan Greco, sprint dikeluarkan, hampir saja tumbang dan bagus sekali, tapi masih bisa melarikan diri dengan sangat indahnya Lanaya dan juga Greco ke arah belakang menghindari New Minion Blast dari seorang Lord Mei Cipi. Yap, di area purple buff His sudah mulai mencuri ke area objektif purple yang dimiliki oleh seorang Lanaya. Udah ada wall charge yang dikeluarkan, Fenrir coba mulai menghindari serangan dan berhasil. Gobs coba untuk mulai mencari Fenrir dalam bahaya, mau kemana, tapi ternyata masih bisa menempel ke area titik, tapi downing leg-nya benar-benar headshot dan masuk ke area tubuh tepat di area Fenrir, buat Fenrir penuh tumbang. Dan Lord Mei kembali memunculkan batang hidungnya Golden Baroque di pop up untuk menghindari basic attack yang dikeluarkan oleh seorang Altamis. Coba untuk mulai memecarkan ke area witness point-nya, dia maju ke depan, terlalu overcommit membuat dari si Altamis tumbang. Begitu pun juga dengan Greco yang coba untuk berikan bantuan meanwhile di area top lane. Keys bisa strike-nya masuk tepat ke area tubuh seorang Keys, membuat dia harus tumbang di area top lane. DNS gila, ini serem banget di game yang pertama Grand Final DGWB season 10 hari ini. Kita lihat gimana 3 menit awal mereka sudah mendapatkan 5 poin kill dan setiap lane mereka unggul. Kita lihat lagi di bagian bottom lane-nya di mana Lord Mei yang hampir saja membuka crossbow of tank, tapi dia pinter banget menuju ke arah semak-semak dan nempel di dinding sehingga pasif dari One gak kebuka dan membuat One gak bisa loncat terbang tinggi di atas sana. Sementara itu di bagian top lane-nya tadi sangat baik sekali Abyssal Strike di combo dengan Flicker yang membuahkan hasil 1 poin kill tambahan untuk seorang Case. Kita lihat Gobs benar-benar efektif juga di game pertama hari ini. Dibuka untuk menghindari serangan. Lanaya berhasil selamat, tapi tidak dengan Fenrir yang tertinggal dari kawan Lanaya, membuat dia kembali terpick
off oleh kawan-kawan dari DNS Romeo. Turtle yang kedua muncul di sebelah sisi kanan hutan dalam waktu 1 detik lagi di area bottom lane. DNS Romeo berhasil mengambil satu objektif target yang masih terbaut Gold Shield, dan bahkan secara cepat Slowly pun langsung melakukan swap laning dan langsung memberikan gempuran juga, di mana Gold Shield target yang ada di area top lane pun berhasil dia lunturkan, Kak Radit. Ya yang pasti Turtle kedua nggak akan diam. Azura juga akan menuju ke belakang, belum terjadi betul. WhatsApp mendapatkan satu orang Gold, harus tumbang. Gold yang dikeluarkan mati bisa diblok dengan ada Blade Dance dari seorang His. Itu dia jawaban dari natural counternya One. Nggak bisa menuju ke arah seorang His karena masih ada Blade Dance yang berputar-putar ya, menghindari semua arrow dari One yang dikeluarkan dengan crossbow of tank-nya. Sementara itu di bagian bottom lane masih coba clearing minion terlebih dahulu. Torretnya sudah hilang, tapi Slowly sakit banget dengan Weskernya, belum bisa menumbangkan seorang Fenrir. Masih bisa survive tapi disambut dengan Downing Light yang belum mengenai, masih bisa hidup. Fenrir balik ke arah base dengan selamat. Bahkan sampai ngeluarin flicker, tapi ternyata Fenrir masih bisa selamat. Dewi Fortuna mengarah ke arah dirinya sehingga dia berhasil mundur ke arah belakang. Tapi DNS Romeo udah mulai memancing kembali keributan. Nomor 16 udah mulai di pop up. Flicker Lord May di spray dan begitu saja di biru. Greco masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Fenrir coba untuk mulai memblokade Downing Light di pop up begitu saja, tapi tidak. Slowly pun harus tumbang dari Deadly String yang dibuka oleh seorang Lanaya di area mid lane. Penggagalan yang sangat baik dari DWD Esports membuat DNS Romeo harus kembali reset mundur lagi ke area belakang, Kak Radit. Ya yang pasti di DNS Romeo harus mulai berhati-hati karena Dewa United Esports sudah mulai tahu tempo permainan dari DNS Romeo yang membuat sudah ada ketertinggalan effort yang dikejar oleh Dewa United Esports, dan ini harus menjadi suatu kewaspadaan tersendiri karena meskipun mereka menang objektif dari segi turret di bagian top dan juga bottomnya sudah hilang, tapi secara network mereka hanya berbeda 2000 network saja dan membuat ini belum cukup jauh untuk bisa snowball lebih lagi di akhir. Yap, di area bottom lane pun mereka udah mulai coba untuk ngamanin kompensasinya setelah beberapa objektif start yang ada di area top lane bottom udah mulai di-secure. Dewa United berhasil mengamankan objektif yang ada di area bawah, tapi di area top lane His coba untuk memanfaatkan kekosongan. Dia manage wave minion yang ada di area top lane sana. Demon Hunter Sword sudah mulai terlihat di kantongnya oleh seorang Altamis, dan Turtle yang ketiga pun sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari DNS Romeo, di mana ada 4 hero di area sana. Dropnik Falls juga tentu saja seorang Lanaya untuk melakukan ganking ke area Gops dalam bahaya. Distraction yang diberikan pun membuat anak-anak dari DNS Romeo berhasil mensecure ke area objektif Turtle yang ketiga. Ya tapi ditukar dengan satu orang Gops yang harus hilang seorang diri di bagian bottom karena kena oleh 2 orang player dari Dewa United Esports. Sementara itu di bagian top lane-nya Fenrir coba pressure ke arah turret dimiliki oleh DNS Romeo, yang pasti ini harus mulai berhati karena clearing minion dari Rena Sapatinya nggak bisa mendapatkan siapapun. Wesker di pop up begitu saja. Wildcard melarikan diri dengan flickernya juga masih bisa survive kah? Slowly di depan sana Angry Gloom-nya belum mengenai siapapun, tapi One masih mau mencoba lebih. Coba itu terlebih dahulu, Chutnya membuka pergerakan di belakang bas sana. Apakah ada orang? Belum terdeteksi siapapun, dan Reyners sudah mulai disiapkan kembali, disambut dengan Downing Light untuk clearing minion terlebih dahulu. Tertangkap di sana 3 orang player, bahkan Case harus berhati-hati karena dia nggak memiliki Black Shoes dan tidak memiliki SP barang cukup. Yap, benar sekali, tapi Gops datang dari belahan bumi sebelah kiri langsung diaktifkan pintu saja drop Nick Falls, tapi tidak menggunakan niat untuk Gops maju ke depan dan shutdown berhasil terapkan. Lanaya harus tumbang. Downing Light pun mendapat karya tubuh, tapi ternyata tidak bisa menumbangkan nyawa dari satu hero Dewa United Esports. Udah ada satu buah Mystic Shield juga memberikan efek immobilize ke arah seorang Case His. Coba untuk mengoptimalkan damage ya, tapi 1-1 di area skirmish yang terjadi. Namun His berhasil men-secure ke arah objektif purple buff yang dimiliki oleh seorang Laya, dan bahkan Alpami sudah mulai memberanikan diri untuk maju ke arah depan. Downing Light terlalu overcome membuat dia pun harus kembali hilang. Greco coba untuk mulai kembali memberikan coba untuk serangan sedikit, tapi ternyata dari Hisnya pun gak mau terlalu overcommit dan prefer untuk kembali mundur ke area belakang. Pertempuran yang sangat sengit dari kedua belah tim, gak mau kehilangan 1 poin kill. Mereka terus-terusan membalas lagi dan terhilang 1-1 dari masing-masing player. Meanwhile di top lane Gops itu coba untuk mengambil kiriman terlebih dahulu, dan di bagian bottom lane-nya dimakan dengan sangat cepatnya seorang Fenrir. Gak bisa kemana-mana, gak bisa melarikan diri karena gak ada flicker yang tersisa, dan juga wild charge-nya tadi masih cooldown. Yes, benar sekali. Fenrir harus kembali tumbang untuk yang keempat kalinya, membuat dia harus kembali memutar otak agar tidak kembali pick off oleh kawan-kawan dari DNS Romeo. Turtle kini sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama, dan bahkan
Georgia udah mulai coba untuk dipoking oleh kawan-kawan dari Dynasty Romeo. Mereka coba untuk memancing keributan di area Lord Pit, tapi kawan-kawan dari Dewa United belum mau terpancing ke area tersebut, walaupun Alphamis sudah mulai memecahkan witness point-nya. Crosstalk tank menari di udara, tapi nggak ada yang tumbang, tapi justru malah Greco yang harus hilang. Disuruh dengan double kill yang berhasil diamankan. Lanair tumbang dan wall charge yang berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Gops pun berhasil ter-shutdown. Case coba untuk mulai mundur, tidak ada lagi Black Shoes membuat dia pun harus tumbang. Dengan daya damage yang diberikan seorang His, Fenrir lari terbirit-birit pun untuk menghindari serangan yang diberikan oleh kawan-kawan dari DNS, dan purple buff yang dimiliki Lanaya pun langsung coba untuk disecure oleh His, walaupun Fenrir coba untuk mulai menjaga, tapi ternyata dari purple buffnya masih bisa disecure oleh seorang Fenrir. Ya, yang pasti 2-3 pertukaran ini cukup adil, dan juga kita lihat di sini Lordnya berhasil dapatkan dengan seorang Slowly tanpa adanya retribution dari seorang His, tapi bagian mid-lane-nya tercuri di sana. Outer turret milik DNS Romeo harus hilang di tangan seorang Altamis. Meanwhile, tadi Lord yang pertama sudah berhasil diamankan dengan sangat mudahnya untuk tim DNS Romeo, dan sudah mulai muncul Lordnya di area top lane, harus sudah mulai melakukan defensive initiation. Melihat Altamis di sana terlalu jauhkah, Lord May coba untuk inisiasi ke area belakang, belum bisa mendapatkan posisi yang cukup baik karena melihat Altamis loncatnya sangat cepat sekali untuk mundur ke area belakang. Yes, movement speednya udah mulai tertambah juga tentunya, dan kawan-kawan dari DNS Romeo udah mulai coba untuk manage weaponan mereka. Mereka terfokus terhadap objektif mid lane turret supaya vision mereka jauh lebih luas lagi nantinya untuk melakukan ekspansi dan bahkan eksploitasi terhadap jungle yang dimiliki oleh kawan-kawan dari Dewa United. Dan Lord sudah mulai terlihat berjalan di area top lane, langsung dihentikan begitu saja tapi tidak menyelamatkan objektif outer turretnya. Sedangkan di area bottom lane, Gops memanfaatkan kosongan, memanage weaponnya supaya dia kembali bisa mengamankan satu objektif turret. Downing Light ter-pop up, menyisakan setengah dari HP, tidak adanya eksekusi, dan bahkan Rainer coba dibuka dan drop-nya Evil Strike-nya masuk ke depan membuat Greco menerus tumbang. Terlalu overcommit damage saat masuk ke dirinya pun membuat dia harus hilang. Lenyap di tangan anak-anak Dewa United Esports. Aduh, sayang banget tadi Hisnya terlalu jauh ke depan mungkin untuk menyambut Greco yang tadi sudah sedikit lagi HP bar, tapi malah harus 2 yang tumbang. Sementara itu untuk item build-nya masih dengan pattern yang sama, di mana One nggak pakai sepatu, dia langsung Corrosion Size, DHS, dan juga Scarlet Phantom ya untuk menambah critical dan juga attack speed dari seorang One ketika dia terbang, ditambah dengan ada item dari seorang Florina. Ini membuat One menjadi overpower juga ya. Benar sekali tentunya. Masih bisa sustain juga. Ada Lanaya juga udah jadi DHS, Wolf Victor, dan satu buatan Drobot, dan mungkin akan mengarah ke area Blade Armor atau mungkin Dominant Ace. Itu nantinya akan kita lihat tentunya dari pecahan item yang dibuat oleh seorang Lanaya. Altamis sudah mulai coba untuk rotasi lagi setelah coba untuk buying time dan memanfaatkan kosongan yang ada di area top lane. Downing Light terpop up. Nah itu dari seorang Altamis di sana masih bisa menyelamatkan dirinya tentunya karena tidak ada follow up lebih jauh lagi, hanya untuk ngecek. Dan dari kedua belah tim mereka coba untuk bermain secara pasif lagi, menunggu momentum yang mereka inginkan. Begitupun juga dengan DNS Romeo yang sudah memegang kendali permainan di menit ke-12. Kali ini pun gak boleh terlalu greedy. Lord May coba untuk mulai melakukan observasi di mana keberadaan dari hero-hero Dewa United. Sudah terlihat batang hidung dari seorang Fenrir, tapi Fenrir pun gak mau terlalu overcommit, dan Lord May harus mulai respect juga tentunya kalau udah mulai tas di depan batang hidung Fenrir, tapi Fenrirnya gak mau terkecoh. Dia bermain aman, dia memberikan space terhadap Altamis untuk meng-clearing wave miningnya supaya itemnya bisa terbuild dengan lancar. Ya, yang pasti sebentar lagi 5 detik menuju Lord yang sudah enhance. Lord kedua akan muncul di Land of Dawn. Sementara itu setup dari masing-masing tim sudah mulai bersiap. Fenrir di sana coba untuk mendapatkan wildcard menuju ke arah seorang Lord May, harus hilang dengan sangat cepatnya di tangan seorang Altamis. Nggak bisa bertahan begitu lama. Sementara itu di bagian top lane-nya Minion sudah berhasil menuju ke arah inhibitor turret, tapi nggak lagi berhenti begitu saja. Kita di sini Gops terlalu jauh di depan. Loncat di sana Altamis Gloom untuk menyelamatkan darahnya. Greco dengan Athena Shield masih bisa survive dari Downing Light dikeluarkan dari seorang Chut. Akankah terus di-press begitu saja? 2 stack sudah mulai, hampir saja kita terlihat di sana Slowly hampir tertangkap dengan tembok dari seorang Fenrir. Yes, His udah mulai kembali sembunyi di balik semak-semak tentunya untuk memberikan serangan kejutan, tapi His harus mulai berhati-hati mengingat dirinya sendirian di area pekarangan yang dimiliki oleh kawan-kawan dari Dewa United Esports. Tapi ini dia tim fight yang dibentuk. Fenrir maju ke depan dengan wall charge-nya, tapi
slowly masih bisa bertahan. His masih belum mau memunculkan batang hidungnya. Fenrir tertusuk begitu saja dengan Abyss soundtrack yang dibuka. Display dengan yang di biru crossover yang mulai masuk ke itu pada seorang Gops, tapi tidak bisa menumbangkan jalan. Nominal Flash di pop up di situ ada satu bom flicker, tapi Altamis masih bisa bertahan. Looking for more di mana His memberikan serangan kejutan. Altamis nggak bisa selamat dan harus tumbang. Double kill berhasil diamankan dan peluang untuk mendapatkan Lord didapatkan oleh kawan-kawan DNS Romeo. DNS Romeo lagi dan lagi memberikan magic moment di game pertama Grand Final DGWB Season 10 ini, di mana mereka berhasil menumbangkan 3 orang player saat kontes Lord yang sudah di-enhance, yang pasti membuat ini keuntungan tersendiri untuk DNS Romeo mengamankan poin pertama mereka di game yang pertama. Akankah Dewa United mampu melakukan defensive initiation yang baik melihat mereka sudah tertinggal 5.000 network, mereka kehilangan Lord juga yang sudah di-enhance. Pastinya untuk mendefense inhibitor turret mereka ini akan menjadi satu kesulitan tersendiri ya, meskipun ada one-one di sana, tapi pemilihan Lolita dari seorang Lord Mei cukup baik juga untuk mengcounter dari seorang one-one. Yap, benar sekali, tentunya untuk mengontar pergerakan dari basic attack yang dikeluarkan oleh seorang One juga. Dan Lord yang kedua akankah menjadi jawaban bagi DNS Romeo untuk langsung melakukan strike push, karena kini udah mulai coba untuk disambut hangat oleh kawan-kawan dari Dewa United. Lordnya udah mulai jump in ke area tertarik dan ada di area top lane. Weskernya udah mulai coba untuk dipapa itu saja. Downing lane pun sudah mulai dibuka oleh seorang Cut, sudah mulai memposisikan dirinya cukup jauh agar tidak terpick off oleh kawan-kawan dari Dewa United. His coba untuk mulai maju ke arah depan. Nominal Blast sudah mulai terlihat di pop up tapi cancel begitu saja. Conceal terlihat sudah mulai diaktifkan dari DNS Romeo pun harus mundur ke belakang karena udah ada satu buah Darknet Pulse yang dibuka oleh seorang Lanaya. Upaya untuk melakukan pemukulan mundur ke area kawan-kawan DNS Romeo di area pekarangannya dimiliki oleh kawan-kawan Dewa United Esports. Baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh Dewa United Esports. Mereka hanya kehilangan satu inhibitor turret saja, meskipun tadi 3 wave minion dari masing-masing lane sudah mulai menuju ke arah inhibitor turret yang mereka miliki, tapi mereka masih bisa survive. Gak ada satu orang pun yang hilang dan juga inhibitor turret hanya kehilangan satu saja. Meanwhile di bagian bottom lane masih mega minion. Lihat di sana, coba untuk dikekir Renes Apathy. Nice banget, slowly mendapatkan Fenrir dengan Renes Apathy yang sangat jauh sekali. Satu lagi tumbang best turretnya. Akankah ini menjadi bencana untuk Dewa United Esports melihat tidak adanya Fenrir di bagian top lane-nya? His seorang diri melarikan diri kah dari seorang Lanaya yang mengejar terus-menerus dengan Deadly Stinger-nya, tapi masih bisa survive di area top lane. Sementara itu Renes Apathy lagi dan lagi menuju ke arah seorang Lanaya, tapi untungnya Lanaya masih memiliki SP bar yang cukup banyak di dalam base. Yes, masih bisa mundur karena belakang. Chot terlihat ada di area orange buff. Altamis coba untuk mulai menyelamatkan hal tersebut, tapi Chot yang berhasil secure ke area orange buff yang dimiliki oleh seorang Lanaya. Turtle yang kedua ternyata masih belum bisa menjadi jawaban, mengingat pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United Esports masih cukup kuat terhadap high ground yang mereka miliki. Wave minion sudah terlihat di manage Dewa United Esports, slow but sure mereka coba untuk mulai memposisikan dirinya di area yang baik agar tidak terculik dan mendapatkan momentum yang mereka inginkan. Lord yang ketiga akan muncul dalam waktu 10 detik lagi. Fenrir coba untuk menyisiri rukutan yang ada di depannya untuk mencari informasi di mana keberadaan dari hero-hero DNS Romeo, walaupun di area top lane kekosongan yang terjadi mengingat inhibitor sudah tidak ada. Wave minion yang di manage itu akan bakal enak banget masuk ke area base turret. Dan yang pasti Lord yang ketiga sudah mulai dicicil begitu saja. Terlihat di sana ada Fenrir yang harus melarikan diri terlebih dahulu karena melihat ada 3 orang player dari tim DNS Romeo yang sudah mulai melakukan inisiasi menuju ke back lagi, tapi Lordnya dengan sangat cepat sekali diamankan oleh DNS Romeo. Nggak bisa dikontes lebih jauh lagi, kehilangan lagi dan lagi Lordnya atas tim Dewa United Esports, membuat Dewa United harus berpikir otak lagi gimana caranya melakukan defensif karena melihat 2 base turret sudah mulai hancur, tersisa 1 di bagian mid lane-nya saja. Akankah Dewa United mampu bertahan? Karena melihat sesaat lagi Lord sudah mulai masuk, Downing United sangat baik menuju ke arah mid lane, tapi Athena Shield-nya terbuka semuanya sudah ada. Nggak bisa dilanjutkan lagi kah untuk mid lane-nya harus hilang, tapi dari bagian bottom lane masih terus inisiasi dilakukan. Dominan Blast dikeluarkan, flicker yang sangat baik sekali bisa melihat Renes Apathy masih bisa survive dengan Black Shoes yang dia miliki. Sementara di bagian belakangnya Altamis seorang diri mampu membuat 2 orang player sekarat bahkan, tapi Fenrir yang malah harus hilang di tangan seorang His dan ditukar saja dengan Hitsnya dan belum bisa mendapatkan lebih jauh lagi. Tapi sementara itu harus tumbang juga Greco, 4 orang bakal tumbang dan 5 wipe out untuk tim DNS Romeo Esports.
DNS Romeo berhasil menaklukkan Dewa United Esports di game yang pertama Grand Final match yang ketiga kali ini. Congratulations tentunya setelah mereka dibabat habis ya, disapu bersih kemenangannya oleh kawan-kawan Dewa United Esports di